Selamat datang di dalam mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Perkenalkan, nama saya Valentino Sembiring. Di sini tertera nama dan nomor telepon WhatsApp yang bisa dihubungin. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke rencana pembelajaran. Bagaimana rencana pembelajaran? Simak materi ini dengan seksama karena di dalamnya akan ada rule of game yang akan Bapak sampaikan. Pada bagian pertama ini kita akan ngebahas bagaimana rencana pembelajaran ke depannya selama satu semester. Untuk identitas RPS-nya itu adalah pengantar aplikasi komputer. Ini ada di mata kuliah universitas. Jumlah SKS-nya 3 SKS. Jadi bagi teman-teman ini sangat penting sekali untuk mengetahui SKS ini. Dan tahun ajaran akademiknya itu tahun ajaran 2022-2023. Nah, di sini itu kita akan mempelajari bagaimana untuk mengetahui metode pembelajarannya itu kita harusnya ada tatap muka dan tutorial, dan kita juga akan ada di dalam lab dan juga ada e-learning menggunakan Edlink. Oke, di sini di Edlink nanti akan ada kuis, tugas mandiri, dan juga project yang mana nantinya akan Bapak berikan di pertemuan sebelum UTS. Kita akan melakukan tugas project yang mana mahasiswa harus membuat sebuah tugas berupa project di dalam mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Oke, bagaimana saja ini penilaiannya? Kehadirannya itu 10%. Kehadiran terhadap tugas-tugas di Edlink itu ada 10%. Kuis setiap sesi 15%. Dan tugasnya ada 20%. Untuk UTS-nya 25%. UAS-nya itu 30%. Dan jika dikalikan dan ditotalkan ada 100%. Untuk kriteria nilainya itu ada A di dalam poin 85, B di atas dari 75 dan 84,99, 55 sampai 72 itu ada nilai C, dan D, E itu nggak usah saya sebutkan karena di bawah dari passing grade dia akan dapat D dan E. Ya, untuk referensi kita ada bukunya dari Leon Hogan tahun 2021 untuk Exploring Microsoft Office 2019. Nah, ini ada 4 referensinya, silakan dipelajari, dicari di Google, nanti akan ada beberapa materi yang akan diambil. Ya, untuk detail RPS-nya sendiri itu di sesi pertama ada pengenalan sistem operasi dan aplikasi. Di sesi kedua ada free open source. Di sesi ketiga ada masalah pembajakan di Indonesia. Sesi keempat aplikasi pembuat dokumen. Di sesi kelima ada teknik mengetik 10 jari. Terus selanjutnya ada aplikasi pembuat pemaparan presentasi. Sesi ketujuh desain dan animasi. Nah, di sesi ketujuh ini kita akan mungkin melakukan project atau tugas tambahan bagi teman-teman. Dan selanjutnya itu kita akan UTS di sesi ke-8. Rencananya akan dilaksanakan tanggal 13 sampai 21 November. Oh ya, ini masih 2021 ya. Oke. Nah, di sesi 9 itu ada internet, sesi 10 ada cloud computing, di sesi ke-11 ada basis data, di sesi ke-12 perancangan basis data, di sesi ke-13 ada aplikasi pengolah data, dan ke-14 looking dan if condition. Dan terakhir adalah sesi terakhir, yaitu 15 penggabungan function. Ini akan kita lakukan di pertemuan terakhir.
Nah, itu saja untuk perkenalan tentang RPS dalam satu semester di sesi ini. Kita akan lanjutkan ke sesi materi. Kita langsung ke materi. Dalam pengantar aplikasi komputer ini, kita akan mengetahui apa aja sih aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer. Di dalam aplikasi-aplikasi komputer ini banyak kita temukan di dalam sistem operasi ada berbagai aplikasi-aplikasi bawaan yang telah terinstal di laptop atau di komputer teman-teman. Nah, ini tidak menutup kemungkinan teman-teman mengetahui beberapa aplikasi yang ada di dalamnya. Termasuk dari Microsoft Office, ada Word sama Excel. Ini dari Adobe, Adobe Flash dan Dreamweaver, Photoshop, Picasa, Thunderbird, apa sih namanya ini? Mozilla Firefox, Yahoo dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di sini itu telah mengetahui beberapa aplikasi. Yang belum mengetahui kita bisa dapat mempelajarinya di praktikum. Harusnya sih ada sesi praktikumnya ya. Oke, kita langsung saja. Apa sih sistem operasi? Operasi ini merupakan suatu sistem perangkat lunak yang mana ini dapat menghubungkan antara pengguna untuk melakukan sebuah aktivitas. Secara teoritis, suatu sistem perangkat lunak induk yang bertugas untuk melakukan kontrol, manajemen perangkat keras, serta operasi-operasi dasar sistem untuk menjalankan aplikasi. Jadi, kalau di dalam sebuah komputer itu tanpa adanya sistem operasi, mustahil untuk aplikasi itu berjalan. Seperti yang kita ketahui, ini ada beberapa aplikasi sistem operasi yang ada di dunia yang Bapak contohkan ada beberapa yang sering kita ketahui bahwa Microsoft Windows itu semua hampir rata-rata di Indonesia menggunakan Microsoft Windows. Nah, Microsoft Windows ini itu ada yang jenis-jenisnya itu kayak Windows 7, Windows 8, Windows 9, dan Windows 10 yang sekarang sudah terinstall di laptop masing-masing teman-teman. Dan juga ada juga di Apple Macintosh. Nah, ini Linux dari FreeOS-nya, ada juga dari IBM, ada juga dari Ubuntu, Unix, Microsoft DOS. Nah, ini ada Android di handphone, dan juga dulu ada BlackBerry dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu contoh brand yang mana kita ketahui bahwa adalah sistem operasi yang menjembatani komunikasi antara user terhadap komputer itu sendiri. Oke, aplikasi komputer. Aplikasi komputer ini suatu subkelas perangkat lunak yang mana itu dimanfaatkan untuk kemampuannya itu berinteraksi antara manusia dan komputer untuk melakukan perhitungan atau suatu tugas yang diinginkan oleh pengguna. Jadi, jikalau teman-teman ingin melakukan surat menyurat, Anda menggunakan Microsoft Word. Ketika Anda melakukan WhatsAppan, Anda menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berkomunikasi antara dosen dan mahasiswa. Ketika Anda ingin berkomunikasi di jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok, itu merupakan sebuah aplikasi yang mana bisa menjembatani pengguna dengan pengguna lainnya yang di berbagai belahan dunia. Itu merupakan salah satu aplikasi dari komputer. Nah, seperti yang kita ketahui, ada beberapa aplikasi-aplikasi komputer bawaan yang memang sudah terinstalasi di dalam sistem operasi yang ada di dalam komputer teman-teman sekalian. For example-nya itu ada Microsoft Word, ada Excel, ada juga PowerPoint, ada juga Google Publish, ada juga Microsoft dari PowerPoint. Ini yang sering kita ketahui di produk Microsoft. Oke, mengapa kita belajar aplikasi komputer? Realitanya banyak
perusahaan-perusahaan itu telah melakukan kegiatan menggunakan aplikasi komputer seperti Excel. Di dalam keuangan melakukan perhitungan neraca laba rugi itu ada di Excel. Surat menyurat, naik jabatan atau apa lain sebagainya itu kita menggunakan Microsoft Word untuk melakukan pengetikan, untuk membuatkan sebuah surat. Untuk surat ini itu dilakukan di print. Setelah di print nanti ditandatanganan, dan itulah bukti output yang dihasilkan oleh Microsoft Word. Sementara bagi teman-teman yang ingin melakukan presentasi, hasil laporan dan lain sebagainya, itu ada di PowerPoint. Nah, jadi ini merupakan sebuah kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan besar maupun kecil, yaitu harus mengetahui bagaimana menggunakan aplikasi komputer tersebut. Perkembangan Microsoft Office. Jadi Microsoft Office ini tidak menutup kemungkinan semua kalangan telah mengetahui. Bagi teman-teman yang belum mengetahui, silakan mempelajari lebih dalam apa aja produk-produk dari Microsoft Office, karena ini sangat dibutuhkan sekali. Nah, sejarahnya Microsoft Office ini dimulainya itu dari versi 3.0, yang mana kita lihat itu sangat simpel sekali. Gambarannya itu seperti ini, sangat amat belum user friendly lah disebutnya. Nah, setelah Microsoft Office 3.0 akan ada generasi selanjutnya, yaitu Microsoft Office 95 sampai 2000. Ini merupakan salah satu contoh dari aplikasi Microsoft Word dari Office 95. Selanjutnya itu ada Microsoft Office 2000, dan juga ada sistem operasi XP dan sistem operasi 2003. Ini merupakan turunan dari atau versi selanjutnya dari Microsoft Office. Nah, bagi teman-teman yang telah mengetahui Microsoft Office 2007 sampai 2010, tidak akan asing bagi user interface seperti ini. Dan Microsoft selanjutnya telah dirilis, yaitu Microsoft Office 365, yang mana ini sudah menggunakan cloud computing dan juga offline, yang mana kita bisa mengakses dokumen-dokumen kita secara online dan offline. Ini Microsoft Office dari 2011 sampai 2012. Dan sekarang kita lanjut ke Microsoft Office 2013 sampai 2014. Ini merupakan perubahan UI UX atau user friendly-nya itu lebih diteliti, bahwa tampilan-tampilannya itu berubah dengan menyesuaikan pengguna-pengguna yang ada di dunia. Selanjutnya itu kita ke Microsoft 2016, yang mana teman-teman sekalian kayaknya sudah menginstal di sistem operasinya masing-masing, telah menggunakan Microsoft Office 2016. Pada dasarnya itu secara garis besar Microsoft Word ini juga dasarnya itu tuh tidak ada perubahan, hanya saja tata letak atau user interface, user experience-nya yang lebih dikuatkan. Itu alasan Microsoft mengapa meluncurkan berbagai versi sampai versi yang sekarang. Mungkin ini merupakan sebuah transformasi dari pengguna yang semakin kesini itu semakin lebih mengutamakan dari tampilan dan tata letak. Itu aja perkenalan dari pengantar ilmu komputer, pengantar aplikasi komputer pada sesi ini. Bagi teman-teman yang sudah mempelajari dan ingin melakukan pertanyaan, silakan komen di kolom di bawah. Apabila teman-teman ingin melakukan tes, jangan lupa di dalam kuis sudah ada 10 pertanyaan. Jangan sampai melewatkan waktu 30 menit. Itu aja dari Bapak. Terima kasih, selamat mengerjakan.